Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mind mapping etika publik dan penerapannya dari angkatan 25 kelompok 4 nomor absen 40. Etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kemudian masuk etika publik. Kemudian pengertian kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang menyangkut tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kemudian kode etik ASN. Berdasarkan Undang-Undang ASN, terdapat 12 kode etik dan kode perilaku ASN. Yang keempat, yang kemudian nilai-nilai dasar etika publik. Terdapat 14 nilai-nilai dasar etika publik yang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN. Kemudian definisi dan ruang lingkup etika publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif, dan modalitas etika. Kemudian dimensi etika publik. Pada prinsipnya ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama dimensi kualitas pelayanan publik, yang kedua dimensi modalitas, dan yang ketiga dimensi tindakan integritas publik. Kemudian tuntutan etika publik dan kompetensi. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka dan tidak peduli sehingga diskriminatif terhadap masyarakat kalangan bawah. Dan kemudian terakhir, perilaku pejabat publik. Perlu adanya perubahan mindset dari seluruh pejabat publik yang mencakup 3 aspek penting, yakni yang pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan, yang kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan, dan yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik. Dengan ditaatinya kode etik yang berlaku bagi ASN, secara umum diharapkan bahwa para pejabat publik dapat menjalankan tugas-tugasnya seraya berperilaku sebagai pendukung nilai-nilai moral dan sekaligus pelaksana nilai-nilai etika publik dalam tindakan-tindakan yang nyata. Di lain sisi, warga masyarakat akan memiliki kepercayaan yang tinggi kepada aparatur pemerintah karena pelayanan yang profesional dan sekaligus mengandung nilai-nilai afeksi yang kuat. Kedua, penggunaan kekuasaan. Kekuasaan yang memiliki legitimasi paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis. Kemudian, konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Ada 6 contoh perilaku konflik kepentingan yang dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian sumber kode etik bagi ASN. Berikut ini adalah 6 sumber kode etik yang telah berkembang dalam sistem administrasi publik sejak kemerdekaan yang bisa dilihat pada tabel berikut. Kemudian implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Para pegawai dan pejabat perlu terus diingatkan akan rujukan kode etik PNS yang tersedia.